Saya ingin ke Bu Yenti menjawab pertanyaan menggantung tadi, bisakah ini semuanya ditelusuri, pajaknya di mana, siapa otaknya, apakah mungkin di dalam sana ada pihak-pihak yang lain yang banyak terlibat, Bu Yenti? Iya, iya, agak bingung juga ya dengarnya bahwa dulu menggunakan undang-undang bea cukai nggak bisa gitu kan. Terus kemudian terus pajaknya saja itu kan juga nggak tahu ya. Jadi gimana ini bea cukai diberikan kewenangan penyidikan, mengatur sangkaannya, kemudian dakwaannya, kasih JPU. Tapi ternyata kok seperti ini. Dan kemudian dikatakan tadi bahwa ada lagi 189T sama gitu ya. Ya. Itu kok bingung saya ya, masa mesti ada hal yang sama. Tapi karena dulu tidak bisa, kalau dulu kalah di PK, maka sekarang mau menggunakan pajak saja. Ini kan juga harus di-clearance, ini kan bukan sekedar angka, saya bolak-balik bilang, ini kan ada sesuatu hal. Jadi apalagi kalau disampaikannya oleh PPATK belakangan ini, berarti di dalam listnya PPATK itu ada dugaan pencucian uang gitu. Nggak bisa kemana-mana pasti dari itu gitu. Terhadap orang-orang yang ada dalam listnya PPATK yang melakukan kegiatan berkaitan dengan penyelundupan. Jadi kalau yang saya baca kan itu memasukkan barang itu tidak sesuai isinya dengan apa yang dicatatkan itu di dalam penyelundupan atau bea cukai itu namanya ada penyelundupan fisik, ada penyelundupan administrasi. Kalau penyelundupan fisik itu sama sekali menyelundup, nggak ada administrasinya. Kalau penyelundupan administratif yaitu ada suratnya, ada semua, tapi yang itu tadi dikatakan bahwa apa istilahnya emas mentah, tapi ternyata kan bukan. Kalau saya juga baca katanya awalnya tuh isinya perhiasan, tapi ternyata emas batangan. Nah ini yang namanya penyelundupan administratif. Nah ini jadi apa bisa misalnya kalau itu yang sama dinaikkan lagi sekarang pajak itu kan bisa idem kalau seperti itu. Atau kan memang ada dua kali tapi angkanya sama 189 triliun. Nah, jadi nggak sesederhana itu ya Mas Don ya, kok gampangin sekali gitu. Sekarang pakai pajak aja. Lalu untuk apa kita punya undang-undang kepabeanan dan memang perbuatannya adalah masuk atau keluarnya barang dari satu negara atau ke negara lain. Itu dan perbuatannya itu. Perbuatannya bukan masalah bayar pajak. Nah, ini kan ada undang-undang itu diakalin gitu kan, akhirnya kalah seperti ini nggak karu-karuan gitu. Oke, gitu. Bang Nasir, ini sepertinya undang-undangnya diakali sehingga kemudian seolah-olah terlihat tidak ada TPPU di situ, tapi hanya kemudian pelanggaran kepabeanan saja. Anda bilang Presiden harus turun tangan. Apa yang kemudian bisa langkah konkret yang bisa dilakukan dalam hal ini? Iya, makanya tadi saya katakan seolah ada upaya untuk mensimplifikasikan masalah ini. Jadi waktu itu PPATK menyampaikan kepada Komisi 3 bahwa ada dua kegiatan transaksi keuangan yang mencurigakan. Dan itu kan dilaporkan oleh perbankan kepada PPATK. Ternyata yang pertama itu sudah lewat proses peradilan dan mereka menang di tingkat peninjauan kembali. Dan itu kemudian muncul lagi, itulah yang dilaporkan oleh perbankan kepada PPATK. Lalu PPATK berusaha untuk melacak transaksi keuangan yang mencurigakan itu, ya artinya perbankan mengatakan ini ada transaksi yang angkanya itu sama seperti yang terjadi di tahun 2016. Lalu kemudian PPATK dalam penyampaian kepada Komisi 3 beberapa waktu lalu itu kemudian mencoba untuk melacak transaksi keuangan yang mencurigakan itu dan ternyata orang yang melakukan transaksi itu mengetahui kalau PPATK sedang melacak sehingga dia mengganti identitasnya. Itu yang disampaikan oleh PPATK kepada Komisi 3. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa memang ada dugaan kuat bahwa pemain-pemain ini bukanlah orang sembarangan, ya, bukan orang kecil. Nah, oleh karena itu butuh turun tangan Presiden begitu. Saya katakan begitu bukan berarti kemudian Presiden mengintervensi proses ini, tapi ikut mendorong karena sepertinya seperti kata Bu Yeti tadi itu ketika tindak pidana kepabeanan itu tidak terbukti dan itu kalah di tingkat peninjauan kembali lalu dicari pajaknya. Jadi itu yang saya katakan seolah-olah mensimplifikasi masalah yang ada. Makanya waktu rapat dengan Prof Mahfud MD saya sampaikan jangan-jangan masih ada lagi yang lebih besar dari angka ini dari transaksi soal impor emas batangan tersebut. Tadi Mas Boyamin misalnya bilang ini soal aturan, ya soal aturan dan ini tentu saja memang harus
harus dilihat secara menyeluruh ya, jangan sampai ini hilang begitu saja. Iya. Oke, baik. Nah sekarang kita ingin ke Mas Bonyamin. Mas Bonyamin, ini bukan cuma soal aturan loh, kata Pak Nasir Jamil tadi. Bahwa ini juga tampaknya jangan-jangan melibatkan orang-orang besar tertentu. Jadi sehingga Presiden harus turun tangan di sini. Ini, maksud saya tadi, Bu Yenti, ini bukan dilarikan ke pajak, bukan. Jadi penghindaran bea cukai, bea masuk itu memang sudah dirancang. Mengatakan bahwa ini emas emas mentah, gitu. Padahal itu emas batangan. Nah, ternyata sampai di dalam negeri itu tidak diduga tidak diolah karena sudah bisa dijual dan disimpan orang-orang kaya, gitu loh. Jadi negara tidak dapat bea masuk dan juga tidak dapat PPN, pajak pertambahan nilai, tidak kena ini dari importasi ini kan mestinya dapat bea masuk dan kena PPN, gitu loh. Misalnya impor perhiasan itu kena bea masuk ketika dijual antar kepada dari toko emas kepada pembeli saya misalnya. Itu aja sudah kena PPN, gitu loh. Nah ini semua zong. Karena zong maka PPATK menganggap ini ada dugaan permainan yang besar dari pencucian uang. Maka mengakalinya dari mana? Tadi misalnya aturan harusnya kena bea masuk dikatakan ini emas mentah sehingga tidak kena bea masuk. Ketika ini harusnya diolah lagi menjadi emas logam mulia atau jadi perhiasan ternyata tidak, gitu loh. Jadi proses zong inilah yang harusnya dikejar sebagai memang pencucian uang. Dan saya yakin nanti bagian dari saya itu saya akan mengambil alih perkara ini juga saya laporkan nanti kepada penegak hukum dan saya akan mencari putusan mana yang kemudian PK dimenangkan. Yeah. Dan hakimnya siapa, majelis hakimnya saat itu. Karena jika saksi sudah dimenangkan kok gantian PK kalah. Jadi ini yang harus juga dikaji lagi. Jangan-jangan ada dugaan-dugaan yang bisa didalami lagi gitu, misalnya proses kalahnya bea cukai. Atau saya punya pengalaman ini, penggelapan pajak di Solo itu putusannya bebas, saya kawal kemudian bisa dinyatakan bersalah. Saya pernah mengawal kasus bea cukai kepabeanan, importasi besi di Semarang, itu diduga permainan di bawah sampai jaksa pun ditangkap KPK, Kejaksaan Agung, tapi di pengadilan akhirnya dinyatakan bersalah. Jadi masih banyak yang bisa dikerjakan apalagi oleh Pak Mahfud. Pak Nasir Jamil saya tagih deh, pakil saya kan Pak Nasir Jamil, tolong dong Pak ditagih Kejaksaan Agung, kepolisian, terus BPNS, terus KPK. Kita dapat poinnya. Bagaimana untuk mengurusi ini semua? Gitu. Oke, baik. Baik, kita dapat poinnya, Mas Bonyamin. Singkat saja, Bu Yanti. Singkat saja. Ya, saya ini harus dikelirkan betul ya. Namanya emas mentah. Baik. Namanya itu batu ore itu bisa ton-tonan, berapa ton itu jadi emas hanya misalnya 80 kilo, 100 kilo, begitu. Jadi bayangan jangan disangka 189 triliun itu berapa kilo, itu nanti hampir sama, beda sekali. Ini makanya yang masuk yang mana? Yang masuk yang namanya emas yang belum dimurnikan, dengan pemurnian emas yang jadi emas batangan itu sangat beda jumlahnya. Maka masuklah itu penyelundupan gitu Mas Nasir. Makanya kalau saya mumpung ada DPR, kembalikan saja lagi lah. Itu kepabeanan itu jadi undang-undang penyelundupan aja. Jadi tindak pidana penyelundupan seperti sebelum 97. Karena penyelundupan Indonesia itu di dunia paling aneh. Karena penyelundupan bukan lagi tindak pidana, undang-undang tindak pidana penyelundupan, tindak pidana ekonomi, tapi undang-undang tindak pidana administrasi kepabeanan. Sehingga seperti ini lolosnya. Itu beda sekali karena fisik, administratif, tapi fisiknya ada. Dan itu beda gitu. Nanti kita akan tunggu bagaimana langkah dari DPR, apakah kemudian menagih Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini. Kita akan tunggu dari teman-teman Komisi 3. Terima kasih Bang Boyamin, terima kasih Bang Nasir, terima kasih Bu Yanti Ganarsi. Selamat sore.